Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Antonio. Saya adalah mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan nomor induk mahasiswa 1841214. Berikut adalah tugas akhir semester saya di mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen penguji Muhammad Rino Syaputra. Dengan topik yang saya ambil kali ini adalah alur proses kredit dan juga jaminan yang dapat diberikan kepada pihak bank. Sebelumnya, kredit adalah upaya menyalurkan dana yang terhimpun dari tabungan ataupun deposito yang akan disalurkan kembali kepada pihak masyarakat. Alur proses kredit dimulai dari bertemunya calon debitur dan juga marketing. Pada umumnya, pihak bank ataupun marketing akan meminta beberapa dokumen awal yang harus dilengkapi oleh calon debitur untuk memulai proses kredit. Dokumen yang diminta berupa KTP, KK, akta nikah, NPWP, dokumen keuangan, dan juga dokumen jaminan. Dokumen keuangan yang perlu dilengkapi calon debitur itu ada beberapa macam, terbagi atas dua. Yang pertama, jika calon debitur tersebut merupakan karyawan pada suatu perusahaan, maka calon debitur perlu melengkapi slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja terbaru, dan juga rekening koran di mana penggajian tersebut dikirimkan. Lalu, jika calon debitur mempunyai usaha ataupun sebagai wira swasta, maka perlu melengkapi beberapa dokumen data usaha dan juga rekening koran pada perusahaan tersebut juga. Sedangkan data jaminan terbagi atas dua, jaminan berupa bangunan dan juga jaminan kendaraan. Yang pertama, SHGB atau sertifikat hak guna bangunan, dan juga SHM, sertifikat hak milik. Itu bisa menjadi jaminan kepada bank berupa bangunan, ruko, tanah. Sedangkan untuk jaminan kendaraan berupa BPKB kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, bisa juga motor dan juga mobil. Namun pada umumnya bank-bank di Indonesia dapat menjaminkan itu rumah dan juga kendaraan, yaitu BPKB kendaraan. Namun ada beberapa bank juga yang menerima alat-alat besar seperti alat-alat konstruksi, kapal, dan juga gudang maupun workshop. Setelah dokumen keuangan ataupun dokumen yang perlu dilengkapi sebagai persyaratan awal yang dilengkapi oleh calon debitur, maka marketing akan melakukan wawancara terhadap calon debitur tersebut. Biasanya berupa tanya jawab mengenai latar belakang ataupun usaha yang dilakukan oleh calon debitur dan juga pekerjaan yang sedang ditekuni oleh calon debitur tersebut juga. Selanjutnya, setelah dilengkapi proses tersebut, maka marketing akan menganalisa keuangan ataupun kelayakan calon debitur tersebut untuk diberikan proses kredit ataupun diberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh calon debitur tersebut juga. Tahap selanjutnya adalah melakukan penganalisaan terhadap usaha debitur ataupun di tempat debitur bekerja. Pada umumnya, bank-bank di Indonesia akan melakukan cross-checking, melakukan telepon kepada perusahaan di mana debitur bekerja, memastikan benarkah debitur bekerja sesuai dengan kriteria yang dokumen yang diberikan, dan juga hasil gaji ataupun pendapatan diterima oleh debitur harus di cross-check oleh bank tersebut, di mana gunanya untuk memverifikasi keaslian data tersebut dan juga kemampuan bayar calon debitur tersebut ke depannya. Jika mempunyai usaha, calon debitur akan dilakukan survei oleh pihak marketing ataupun pihak bank, di mana untuk meng-cross-check benarkah usaha debitur itu ada dan tetap berjalan, bagaimana kelayakannya, sehingga pembayarannya ke depan juga dapat diestimasikan kelancaran pembayaran oleh calon debitur tersebut juga. Setelah di cross-check pekerjaan ataupun usaha debitur tersebut, kita telah meng-cross-check untuk hasil keuangan yang diterima per bulannya. Maka kita estimasikan cara pengembalian calon debitur tersebut untuk membayar kepada pihak bank kembali. Setelah memverifikasi data yang diberikan oleh calon debitur, pihak bank telah melakukan koordinasi di lapangan untuk melakukan pengecekan ataupun survei langsung kepada usaha debitur ataupun tempat debitur bekerja, bisa melalui telepon ataupun datang ke kantor tersebut juga. Setelah itu, debitur akan memberikan jaminan ataupun menyerahkan jaminan untuk dilakukan survei, sehingga penilaian jaminan akan dilakukan oleh pihak bank itu sendiri, di mana lain kata juga disebut juga dengan taksasi untuk dilakukan penilaian atas jaminan tersebut. Setelah dihitung ataupun diukur ataupun dinilai jaminan tersebut, jika masuk ke dalam pinjaman, maka pihak bank akan meneruskan proses tersebut, yaitu dengan membuat rangkuman untuk latar belakang debitur,
dengan usaha debitur ataupun cara pengembalian dana yang telah dipinjamkan kemudian hari. Setelah itu debitur akan menunggu lagi dan marketing ataupun pihak bank akan memproses di mana untuk melakukan pengajuan dari tim leader, branch manager, hingga ke direksi. Jika pihak bank menilai calon debitur tersebut tidak mampu untuk membayar kembali ataupun memenuhi kewajibannya, pihak bank dapat menolak berkas tersebut, di mana artinya berkas tersebut akan dikembalikan kepada calon debitur sehingga proses kredit tidak akan dilanjutkan kembali. Namun jika pihak bank menyetujui untuk proses kredit tersebut, maka pihak marketing selanjutnya akan menghubungi kembali calon debitur tersebut untuk dipastikan mengenai tanggal ataupun kapan akan dilakukan pengangkatan kredit tersebut juga. Setelah disetujuinya pengajuan kredit oleh marketing, maka marketing akan menghubungi kembali kepada calon debitur untuk memberikan jaminan asli. Biasanya jaminan pada rumah ataupun ruko itu ada SHGB, AJB yaitu akta jual beli, PL pecah, penetapan lokasi, dan juga IPH, izin peralihan hak, dan juga PBB, pajak bumi bangunan. Sehingga itu yang perlu dilengkapi oleh calon debitur tersebut kepada pihak bank ataupun marketing untuk dicek keaslian data tersebut dengan diverifikasi juga kepada pihak notaris. Sehingga itu, ataupun juga dengan jaminan kendaraan, maka akan diberikannya BPKB kendaraan, faktur kendaraan, dan juga berisi dokumen jaminan lainnya. Setelah diberikan dokumen jaminan kepada pihak bank, maka pihak marketing akan kembali mengorder ataupun memberikan data jaminan ataupun data usaha tersebut untuk kepada kebagian legal, di mana untuk akan dilakukan pembuatan akta sebagai akad tanda kreditnya kemudian hari. Setelah itu, marketing dan juga calon debitur akan menentukan hari di mana akan dilakukan penandatanganan akad kredit ataupun juga disebut juga akad kredit untuk menandatangani dokumen-dokumen berisi perjanjian antar bank dan juga calon debitur tersebut juga. Dan juga notaris akan ikut serta hadir untuk mengesahkan perjanjian tersebut juga. Pada umumnya, sebelum akad kredit, debitur akan dimintakan untuk membuka tabungan di bank tersebut, di mana kemudian hari akan dilakukan penyetoran, cicilan ataupun pembayaran untuk kewajiban debitur di bank tersebut juga. Setelah itu akan dilakukan pengangkatan kredit. Setelah pengangkatan kredit akan diproses kembali kepada bagian admin, di mana untuk akan mencairkan dana tersebut ke dalam rekening debitur juga. Setelah itu, dana telah dicairkan kepada pihak debitur, maka tugasnya marketing atau pihak bank akan memverifikasi tujuan pengguna dana sebelumnya yang dimana disampaikan oleh debitur tersebut, dimana untuk memverifikasi kebenaran tujuan pengguna dana tersebut. Kemudian, pihak bank ataupun marketing akan melakukan pengecekan ataupun memantau pembayaran calon debitur tersebut sehingga tidak ada tunggakan pembayaran ataupun keterlambatan pembayaran kemudian hari. Jadi itu adalah alur proses kredit umumnya pada pihak perbankan dan juga jaminan-jaminan yang dapat diberikan kepada pihak bank. Saya Antonio, saya ucapkan terima kasih.